Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama sekali nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat umur panjang, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Berbicara masalah kebudayaan masyarakat Mekah, para ahli sejarah menyebutkan masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Zaman jahiliyah ini terdiri dari dua periode, yaitu jahiliyah pertama dan jahiliyah kedua. Jahiliyah periode pertama meliputi masa yang sangat panjang, tetapi tidak banyak yang bisa diketahui ihwalnya dan sudah lenyap dari sebagian masyarakat pendukungnya. Adapun jahiliyah periode kedua berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Jahiliyah periode kedua inilah yang kita kenal hingga sekarang. Bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni, sastra, mereka telah mencapai tingkat kemajuan pesat. Negeri Arab adalah sebuah semenanjung di ujung barat daya benua Asia. Di sebelah utara berbatasan dengan Syam, Palestina, dan Aljazirah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab al-Mandib, Laut Merah, dan terusan Suez. Keadaan Arab, khususnya daerah Mekah, terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah, sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budaya mereka. Orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara, sehingga mereka sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan berupa unta dan kuda. Nah, masyarakat Arab senang hidup berkelompok dan bergabung dalam kabilah atau suku yang sangat banyak jumlahnya. Kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan di alam gurun pasir. Nah, mereka juga tidak menyukai anak-anak wanita karena wanita dinilai makhluk lemah dan tidak kuat melakukan pekerjaan berat. Seakan suatu bencana besar bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki. Namun demikian, mereka selain memiliki watak, perangai, dan perilaku yang keras, penduduk Arab juga mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam syair dan sajak. Dari segi keyakinan, bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Yang kedua, golongan yang mengakui adanya ketuhanan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan,
namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Golongan yang ketiga adalah golongan yang menyembah berhala. Dan golongan yang keempat adalah golongan yang lain dalam golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sababiyah. Dan ada pula yang menyembah malaikat dan jin. Label jahiliyah yang diberikan kepada bangsa Arab pra-Islam bukan berarti mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka. Bangsa Arab masih memiliki akhlak-akhlak yang positif atau akhlak mulia. Di antaranya adalah tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan dikembangkannya ilmu astronomi. Kemudian yang kedua, mereka pandai dalam berdagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut ahlul hadar, mereka ini adalah yang sering melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun, yaitu pada musim panas mereka pergi ke negeri Syam atau Syria, dan pada musim dingin mereka pergi ke Yaman. Nah, mereka juga mendirikan sebuah pasar besar yang diberikan nama pasarnya yaitu Pasar Ukas. Pada Pasar Ukas ini dibuka pada bulan-bulan tertentu, seperti pada saat pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang ketiga, akhlak positif mereka adalah bertani. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Baduy, mata pencaharian mereka adalah bertani dan beternak. Nah, kehidupan mereka ini adalah kehidupan yang berpindah-pindah dari suatu lembah ke lembah yang lain untuk mencari lahan yang subur untuk hewan ternak mereka. Kemudian mereka pandai dalam bersyair. Nah, pada Pasar Ukas selain untuk berdagang juga digunakan sebagai hari-hari untuk melakukan pagelaran kesenian seperti qasidah dan sastra Arab. Nah, syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Kemudian akhlak yang positif selanjutnya yang dimiliki masyarakat Arab pra-Islam yaitu menghormati tamu. Nah, kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam dikenal pemberani dalam membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu. Kemudian yang akhlak yang selanjutnya yang positif pada masyarakat pra-Islam atau masyarakat jahiliyah adalah menepati janji. Bagi orang-orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Nah, melanggar janji merupakan suatu aib bagi mereka. Bahkan dalam sebuah kisah Hani bin Mas'ud bin Asy-Syaibani, hanya demi sebuah janji mereka rela membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi sebuah janji. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.